Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah pengaosan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah monggo kula panjenengan sedaya tansah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi kula panjenengan sedaya tasih pinaringan saking Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang langkung kathah sanget. Niki sedaya ingkang dugi sehat, Bu? Sehat niku nikmat napa mboten? Nikmat. Makanya monggo kula panjenengan sesarengan bersyukur kepada Allah dengan berdoa nalikane kula panjenengan etuk pinaringan nikmat. Kula panjenengan dipun sunahaken untuk berdoa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Monggo tirukan saya, mudah-mudahan ini menjadi doa-doa kula panjenengan sedaya. Alhamdulillah, monggo. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sekali lagi nggih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi alhamdulillah niki ungkapan syukur, ungkatan terima kasih dumateng sinten? Dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang mana Allah sudah memberikan nikmat-nikmatnya. Jenengan saged ngitung nikmat Allah napa mboten? Ya, kathah sangat. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kula panjenengan bisa tatimmus sholihat, kula panjenengan bisa menyempurnakan amal-amal soleh. Sebelum kita masuk tema kajian kita, saya ingin mengingatkan ada 3 nikmat Bapak Ibu sekalian, yang mana nikmat ini baru orang itu sadar ketika nikmat itu hilang daripadanya. Kalau 3 nikmat ini ada pada diri seseorang, faka'an nama khizat lahu dunya, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Jenengan pengen napa mboten? Lah 3 nikmat itu napa? Yang pertama adalah man asbaha, ya, barang siapa kok mereka di pagi harinya mereka itu mendapatkan aminan fi sirbihi. Ya, aminan fi sirbihi. Yang kedua adalah wa mu'afan fi jasadihi. Yang ketiga adalah wa indahu ta'amu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya. Barang siapa di pagi harinya yang mana mereka mendapatkan apa? Yang pertama aminan fi sirbihi, rasa aman di mana dia tinggal. Mriki kampung napa jenenge, Bu? Jadi teken, ya. Tiken apa teken? Teken. Ini saja baru pertama kali di sini. Jadi jenengan tinggal di Jati Teken niki aman apa mboten? Aman. Omahe jenengan tinggal ke aman? Bondone jenengan tinggal ke pengajian aman? Aman. Jenengan tenang mboten? Nikmat mboten? Hal ini tidak dirasakan sebagaimana saudara-saudara kita di Jawa Barat. Di mana, Bu? Di Cianjur. Cianjur enten apa, Bu? Enten gempa. Mereka tidurnya tidak di rumah-rumah lagi, Bu, tapi tidurnya mereka di huntara, rumah sementara. Gek rasane was-was. Napa, Bu?
Gogek napa? Gogek enek gempa sulan. Jenengan wis tau ngrasake gempa napa dereng? Gempa Jogja niku jenengan ngrasake mboten? Penak. Ngerti-ngerti kok iki napa to iki? Makanya kita mendapatkan aminan fi sirbi, rasa aman di mana kita tinggal. Niku nikmat. Yang kedua apa? Wa mu'afan fi jasadihi, badan kita sehat. Jenengan awak sehat penak napa mboten? Jenengan yen kon milih pilih sakit gigi napa sakit hati? Mbah Mbae pilih pundi, Mbah? Pilih sakit gigi napa sakit hati? Jare lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini ngono. Sapa niku sing ngendika? La ya'rifu illa man daqaha. Wong ora ngerti lorone untu kecuali pernah lara untu. Lara untu penak mboten, Bu? Mangan enak? Turu nyenyak? Oh ini. Makanya sehat niku nikmat mboten? Oh ini. Monggo kita Kemudian yang ketiga wa ing dau ta'amu yaumihi, dheweke duwe panganan. Ya, duwe panganan sing iso dipangan dinten niku. Niki sedaya pun sarapan apa dereng niki, Bang? Jenengan teko mriki pun sarapan. Bapak-bapak pun disarapi dereng. Ning duwe beras napa mboten? Berasnya jenengan buat jatah pinten dinten, Bu? Santai setahun. Wah. Wong mriki enten sing di sawah-sawah mboten niki? Oh ini. Jenengan duwe beras niku nikmat mboten, Bu? Saudara-saudara kita di Cianjur, mungkin saudara kita mungkin juga di Semeru, Lumajang, Bu. Mereka dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi mungkin ada yang sakit-sakitan, bahkan mereka kekurangan bahan makan. Nah kalau kita aman, kita dapatkan, badan kita sehat, kita bisa makan, nikmat mboten, Bu? Makanya kita syukuri. Kita gunakan nikmat-nikmat ini dalam rangka ketaatan. Makanya doa kita alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Niku terdapat dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, monggo di kesempatan hari ini kita mengkaji satu kitab, yaitu tentang, saya ambilkan dari ensiklopedia adab Islam, ya, menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tema kita adalah belajar adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena saat ini Bapak Ibu sekalian, zaman ini akhir zaman. Banyak wong kelangan adab, orang duwe adab. Nggih napa mboten, Bu? Di antaranya napa? Nabi Muhammad pernah ditanya, "Hei Muhammad, mata sa'ah, hei Muhammad, kapan hari kiamat?" Nabi Muhammad mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il." Bukankah wong sing tekok kuwi kowe ngerti ketimbang sing ditekoki? Karena sing tekok sinten? Malaikat. Malaikat sinten? Jibril. Ya. Ngapa ora kualik kowe kok tekok? Bukankah kamu lebih tahu daripada aku? Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, fa'ahbirni an amaratiha. Kalau begitu ya Rasulullah, berikan aku tanda-tandanya. Ini tanda-tanda akhir zaman, ya. Di antaranya apa? Antalidal amatu rabbataha. Para ulama menjelaskan kalimat ini, banyak anak durhaka karo wong tuwane. Enten mboten, Bu? Bahkan enten ya, anak niku malah nopo ngoyak-ngoyak bapake, arep di nopo dibeleh. Enten mboten? Niki anak apik napa elek niki? Diadab napa mboten? Ndak punya adab. Bahkan ada lagi, Bu, murid malah nantang gelut karo gurune. Oh, enten napa mboten? Dielingke kon garap PR malah napa, Bu? Nyegat enten dalan. Niki anak diadab napa mboten? Ndak punya adab. Bahkan pernah ada juga, Ibu, wong tuku pelem, ya, ngomongnya manis enak, ya. Bantang tuku napa, Bu? Teko omah kecut ge peleme napa? Bosok-bosok.
Kira-kira yang sing tuku jenengan niku pripun, Bu? Sakit enggak, Bu? Sakitnya tuh di mana? Ya. Sakit di hati betul, kapusan. Sing dodol ora jujur. Kira-kira sesuk tuku mriku melih mboten? Wis pisan wae tok gitu. Mateni rejeki niku ya. Niki, ini akhir zaman, Bu. Fenomena akhir zaman, banyak sekali orang tidak punya adab ya. Mereka banyak membuat suatu kerusakan ya. Makanya monggo nggih kula panjenengan sedaya, Bapak Ibu sekalian, marilah dalam hidup ini kita berusaha untuk betul-betul menanamkan, mengajarkan adab-adab itu kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Landasan kita dari Al-Quran ya, mungkin yang bawa Al-Quran bisa dibuka surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini terdapat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Pun hafal napa dereng, Bu? Surat tok niki lho. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Pun hafal? Surat tok niki lho. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Pun hafal? Pun hafal napa dereng? Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Pun hafal? Alhamdulillah. Mungkin dibuka ngeten griya nggih. Dibuka Al-Qur'ane surat napa? At-Tahrim ayat pinten? Ke-6. Niki. Pun hafal? Pun ini ya. Niki. Allah dawuhake dumateng kula panjenengan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Perintahi Allah napa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaganan awakmu dan jaganan keluargamu saka geni neraka. Geni neraka niku medeni mboten, Bu? Medeni napa mboten? Ayo, medeni napa mboten? Medeni. Lah wong mawane wae tudau jamrah tahta qadamai. Wong niku kon ngidak mawa, otake niku blekutuk. Jenenge napa, Bu? Yen jenengan godhog wedang blekutuk niki napa? Umup. Otake wae umup, kira-kira wetenge dadi napa, Bu? Panas. Otake umup, wetenge dadi napa? Niku siksa sing paling ringan. Siksa sing paling enteng. Enten pundi, Bu? Neraka. Medeni napa mboten? Medeni. Oh, ini. Ada lagi napa, Bu? Yang jenengan mungkin apal surat An-Naba ya. Inna jahannama kanat mirsada. Terus gimana? Lintaghina ma'aba labithina fiha aqaba. Terus la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa. Wong enten neraka sok rasane anyep, adem apa panas, Bu? Panas. Enten jen mriki enten masjid panas napa adem niki? Adem, masyaallah enten AC-ne yo. Kepenak lho, Bu. Yang masjid niku penak mboten, Bu? Enten AC-ne. Omahe jenengan nggih enten AC-ne? Oh, ini. Masjid ini masyaallah penak luar biasa. Tapi enten neraka, Bu. Neraka itu bardan. Mereka tidak akan merasakan dingin, tidak merasakan sejuk, Bu. Tapi napa? Mereka itu akan kemanasan. Dan ketika mereka di neraka itu minumannya illa hamimau wa ghassaqa. Hamim niki lho. Hamim niku banyu mumpal-mumpal. Banyu mup niku ken ngombe.
Jenengan kersa napa mboten? Jenengan wani mboten bapake diparingi banyu umum ngoten, Bu? Yen ora gelem niki napa? Wagosako niki napa? Nanah. Jenengan pun nate wudunen? Pun nate wudunen apa dereng? Mungkin ndak cah-cah sakniki pun jarang mboten wudunen ya, Bu ya. Ndak jaman priyen pripun, Bu? Nggen bokong, nggen apa? Ya sirah kepala wudunen. Nalikane wudunen diplotot metu napa niku? Nah. Ken ngombe purun napa mboten? Enak napa mboten? Ngambune wae ra enak. Itu neraka, Bu. Makanya mau Allah itu mengingatkan kepada kita, ku angfusakum, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Pengen mboten Bapak Ibu sekalian kula panjenengan mlebu surga sekeluarga? Pengen mboten? Enten lho kisahnya dalam napa Ar-Ra'd niku. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Besok niki enten surga. Surga jenenge napa? Jannatu adn, surga adn. Orang itu akan dimasukkan ke dalam surga itu sekeluarga. Pengen mboten, Bu? Pengen apa mboten? Ngerti carane mboten? Oh, carane pripun? Ya. Dalam lanjutan itu, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yen wong niku pengen mlebu surga sak keluarga, enten syarate napa? Jadilah orang-orang saleh dan sholihah. Kalau di sini abai bapak-bapaknya soleh, ibu-ibunya sholihah, wa dzurriyyatim, anak turunnya, Bu, anak turun. Jenengan ngertos anak turun apa mboten? Jadi bapak duwe anak, ngisore anak napa, Bu? Putu. Niki kathah mboten sing wis ndek putu. Nggih putu to. Ngisore putu napa? Buyut. Niki enten mboten sing ndek buyut. Aja-aja urung ndek buyut malah buyuten. Ayo. Jadi anak, putu, buyut. Oh, ngisore buyut napa, Bu? Canggah. Enten sing ndek canggah? Ngisore canggah napa? Wareng. Ngisore wareng napa? Udeg-udeg siwur. Ngisore udeg-udeg siwur napa? Oh, telas piye to? Wae jek nek galih asem kemudian apa? Pokoke napa ya? Galih asem kemudian itu napa? Silsilah ya. Jadi ada anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gobrak sente, kemudian galih asem gitu. Ini Masya Allah, Bu, ini betul-betul napa? Allah akan mengumpulkan mereka itu di mana, Bu? Di surga. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan mengumpulkan mereka, Allah akan mempertemukan mereka di mana? Di surga. Ning enek syaratnya, Bu. Syaratnya napa? Saya tambahkan ya. Satu iman, yang kedua amal soleh. Syaratnya napa, Bu? Iman dan gelem amal soleh. Ini napa jenengan pengen sok jenengan mangan sate tomal tamel enten surga ning anake jenengan disunduki disate enten neraka? Pengen apa mboten? Mesake napa mboten? Mesake to, Bu. Yen misale anake jenengan disetak sate enten neraka kan mesake. Makanya monggo, Bu, Allah mengingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Pertanyaan ini carane piye? Ibu carane pripun? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di sana Ali bin Abi Thalib, kenal mboten, Bu, Ali bin Abi Thalib? Kenal mboten? Ngertos napa mboten? Ali bin Abi Thalib niku sinten? Menantune Rasulullah. Bojone sinten? Ayo, bojone sapa? Fatimah. Bapake sinten? Hasan dan Husain. Oh ini.
Beliau ini orang yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai babul ilm, pintu gerbangnya Beliau ketika membaca ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Itu caranya pripun? Beliau memberitahu kepada kita dua cara, Bu. Gampang mboten? Dua cara. Apa itu? Yang pertama alimuhum, yang kedua wa'adibuhum. Jadi cara yang pertama Ibu sekalian, alimuhum, ajarilah anak-anakmu itu ilmu. Ya Bu, ajarilah, didiklah anak-anakmu ilmu. Ilmu itu penting mboten Bu? Ya, al ilmu. Ya, ajarilah. Ya. Ilmu napa Bu di sini Bu? Ilmu napa niki? Yo ilmu din, ilmu agama. Ini penting banget Bu, karena zaman sekarang ini Bapak sekalian, banyak sekali orang-orang yang ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Akeh wong pinter babakan masalah dunya. Ning masalah akhirate pripun? Konsolat angel, konsolat mayit wedi. Wah, kogek. Padahal wong cah cilik niku wong mati ora ubah. Yen obah medeni bocah. Yen urip golek duit. Yen wong mati niku obah urip napa mboten Bu? Mati yo mati. Yen wong napa Bu? Mereka ndak punya keyakinan wedi. Padahal Bu, yang namanya sholat mayat itu luar biasa ya. Makanya monggo kula panjenengan alimuhum, ajari diri kita, keluarga kita dari apa? Api neraka. Karena napa? Ibarat ngeten Bapak Ibu sekalian, al ilmu nurun. Ilmu niku nurun. Ilmu itu cahaya. Ngertos cahaya jenengan? Misalnya Ibu sekalian, jenengan tengah wengi peteng dedet mboten enten lampu, dadine pripun? Betul. Dadine pripun? Mlaku jenengan cenunak-cenunuk apa ya? Mlaku wes ngoten Bu. Nalikane di malam hari dalam kondisi gelap gulita, jenengan ndak bawa lampu, ndak bawa senter, pripun Bu? Kita ndak bisa membedakan iki meja apa kursi, iki lawang apa tembok. Iso-iso pripun Bu? Bahkan sampai-sampai ngelikali-likali jenengan pelaku enek-enek kucing langsung jenengan idak ngoten pripun Bu? Jenengan pripun? Wis iso napa di catek. Ini Bu. Cahaya niku penting Bu. Dengan cahaya ini kita bisa membedakan, oh iki ijo, oh iku ireng, oh iki coklat. Ning yen mboten cahaya pripun Bu? Gelap dadek kabeh dadi napa Bu? Iteng. Ora iso mbedake sing putih karo sing ireng karena ndak ada cahaya. Makanya ilmu niku penting mboten? Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dengan cahaya ini kita bisa membedakan ini mana hitam, mana putih, mana pintu, mana meja. Makanya monggo Ibu sekalian, mari ya, betul-betul mari kita munculkan dalam diri kita untuk mendidik anak-anak kita, mengajari keluarga kita yang namanya ilmu din, ilmu agama. Termasuk ini ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib Ibu sekalian, alimu auladakum fa innahum ya'suna fi ghairi zamanikum. Ya, artinya napa niku? Alimu auladakum, ajarilah, didiklah anak-anakmu. Karena anak-anakmu akan hidup pada masa, pada zaman yang berbeda dengan kalian. Ya. Kira-kira zamane jenengan DIC 6 karo zamane sakniki padha mboten Bu? Beda. Jenengan zamane J6 dolanane napa Bu? Jenengan kelingan mboten? Zaman biyen ya. Pas J6 jenengan mriki pun enten listrik masuk desa napa dereng? Durung to. Dolanane apa Bu? Mungkin betengan, napa meleh Bu? Ya mungkin barak napa? Blarak, sempal.
nekleran sing lanang. Ning sakniki dolanane napa, Bu? HP. Jenengan nggih mudeng HP? Bahkan bisa jadi Bu, antarane jenengan karo anake jenengan pinter endi, Bu, sing gunake HP? Pinter anake. Bahkan bisa jadi lho, Bu, HP ini niku di password dikunci, Bu. Sing iso buka napa? Wong anake jenengan buka iso mboten? Ora iso, ora ngerti kuncine opo. Nah, hati-hati lho, Bu. Ojo-ojo engko gek nyimpen sing ora genah-genah. Makanya monggo ya, alimu auladakum, ajarilah, didiklah anakmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Karena dengan ilmu agama niki, Bapak Ibu sekalian, ilmu agama ini akan menjadi filter. Ngertos filter napa mboten? Fungsine napa filter niku? Menyaring, iso memilih dan memilah. Ndi sing apik, ndi sing wong jaman sakniki jaman globalisasi lho. Zaman globalisasi, apa kejadian di Qatar sekarang langsung bisa didelok di HP. Sakniki enten apa, Bu? Enten apa? Piala Dunia. Jenengan nggih nonton? Ini. Masya Allah, kejadian di sana langsung bisa kita akses di HP kita. Di TV ini pun dong iso ndelok TV apa dereng begini? Zaman biyen niku, jenengan ndelok TV, kathah mboten, Bu? Jenengan duwe TV mboten? Mboten. Sakniki saben omah enek TV. Sanajan sakniki lagi ujian, jenengan ora iso ndelok TV. Nah ini ya, monggo ya. Kalau panjang betul-betul ingat, Bu. Alimu auladakum, ajarilah, didiklah anak-anakmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Dengan ilmu agama ini akan menjadi filter, akan menjadi pegangan. Anak kita tidak akan mudah kintir. Gimana mboten, Bu? Jenengan ngertos generasi bebek, Bu. Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, la takunu imma'ah, kowe iki aja dadi wong imma'ah. Imma'ah niku pripun? Wong sing ora duwe prinsip. Nggih, ora duwe prinsip. Kancane ngetan ya melu ngetan, kancane ngulon melu ngulon, ya. Kulon iki pundi to? Oh, mriko ya. Kancane ngidul melu ngidul, kancane nyemplung nyang sumur melu nyemplung. Niku jenenge generasi bebek. Jangan kalian menjadi pembebek. Kalau orang Islam harus punya prinsip. Duwe pedoman. Napa? Ilmu. Dengan ilmu ini akan menjadi pegangan, Bu. Iso bedake di sing apik, di sing elek. Makanya monggo nggih Bapak Ibu sekalian, marilah ya. Kita itu tiada henti-hentinya untuk belajar ilmu. Ilmu napa? Ilmu din, ilmu Islam. Bahkan sampai-sampai kita itu napa, Bu? Kita itu suruh berdoa. Doa kita napa, Bu? Robbi zidni ilma. Kemudian apa? Warzuqni fahma. Ya. Robbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah kepadaku al-ilma. Apa? Ilmu din. Warzuqni fahma, ya Allah, tambahkanlah kepadaku yang namanya kefahaman. Masya Allah, Bu, termasuk ini, Bu. Janin niku wong niku yen sinau biologi, sinau fisika, kimia niku yen wong niku nopo betul-betul paham, Bu, itu bisa menambah keimanan, menambah keyakinan. Contohnya nopo, Bu? Ketika orang itu nopo mempelajari tentang niki, Bu, tentang bumi. Masya Allah, bumi ini terbentang luas, luar biasa. Sing ciptake sinten, Bu? Allah. Bumi ini bersapinten, Bu? 7. Ketika belajar Bu, tentang lapisan-lapisan bumi itu kan ada betul. Makanya kalau orang belajar itu dan itu dikonekkan dengan apa? Dengan keimanan, keyakinan, itu akan bisa bertambah Bu? Keimanannya. Menguatkan apa? Menguatkan keislamannya. Ya.
Makanya monggo ya, kalau panjenengan sedaya itu monggo leh kalau kita bertambah ilmu, harapannya kita juga bertambah hidayahnya, bertambah petunjuknya. Karena bahaya ibu sekalian kalau orang itu manisdada ilman walam yazdad hudan zadallahu illa budan. Sing sapa wonge tambah ilmune ning ora etuk tambah hidayahe, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Makanya monggo ya, kalau panjo jangan sampai memisah-misahkan iki ilmu dunia, ini ilmu agama. Semuanya itu penting. Jenengan mau jadi dokter silahkan, tapi dokter sing paham agama. Ya. Kok ora bakal ngapusi. Ya. Jenengan jadi pejabat silahkan, ning ojo nganti pejabat ora paham agama. Insya Allah kalau pejabat itu paham agama Bu, insya Allah akan menjadi pemimpin yang adil. Ini ya, makanya monggo ya. Jadi cara kita menjaga keluarga kita dari neraka yang pertama apa? Alimum, ajari mereka yang namanya ilmu apa? Ilmu din. Yang kedua Ibu sekalian, cara kita menjaga apa? Menjaga dari neraka wa adibuhum. Ajari anak-anak kita itu adab. Ajarin apa Bu? Adab, sopan, santun, tata krama. Ini betul-betul harus kita adabkan, kita ajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini Bu, akhlak-akhlak yang baik ini betul-betul harus kita tanamkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Saya ingin ingatkan Bu, oh ternyata Bu, Islam itu agama yang luar biasa Bu. Islam itu mengajarkan kepada kita itu bagaimana menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang beradab Bu. Enten lho Bu, jenengan pun nate krungu critane napa dereng? Enten wong niku masuk neraka gara-gara kucing. Yo. Pun nate krungu critane Bu? Enek wong mlebu neraka gara-gara kucing. Lho niki sing duwe kucing wong pinten iki? Ayo sing kucing sapa? Enten lho Bu. Ya, wong niku mlebu neraka gara-gara kucing. Lah ceritane pripun Bu? Si perempuan itu ngingu kucing, kucingnya dikurungi, dikerangkeng, ora dikei pakan, nganti kaliren, nganti keluwen, kemudian nganti napa Bu? Mati. Kira-kira iki duwe adab nalikane ngingu kucing napa mboten Bu? Ndak punya. Makanya monggo, jadi ngingu kucing ini wangsul mboten? Boleh, monggo. Jenengan ngingu kucing monggo, ngingu napa Bu? Ngingu mendo kambing monggo, ngingu napa sapi monggo. Ning yo aja lali napa Bu? Jenengan pakani. Karena napa? Ini bentuk adab kita napa kepada napa binatang. Makanya monggo ya, dalam Islam itu adibum, ajari mereka itu adab-adab. Bahkan Rasulullah SAW niku bersabda gitu. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Akrimu auladakum, muliakan anakmu. Muliakan anakmu, kemudian wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adab-adab anakmu. Di antara bentuk memuliakan apa? Yen ngei tenger jeneng ki ya sing apik. Nggih Bu nggih. Karena besok itu di akhirat itu anak-anak kita akan dipanggil dengan nama-namanya. Makanya jenengan yen ngei tenger sing apik, ampun ngantos ya Bu ya jenenge napa Bu. Yen jaman biyen kan durung ngaji Bu ya. Wong Senen laire dina Senen jenenge Senen. Yen laire dina Kemis ya jenenge Kemis ya. Niki sakniki nggih tesih Bu. Saya nama betul? Enggak kan? Kalau nama itu dalam Islam itu namanya apa? Yen wong Jawa niku ndekake asma kinarya japa. Nama itu napa Bu? Doa. Nama itu doa. Ya. Makanya yang jenengan apa? Yen ngei jeneng niku jeneng sing apik, muliakan anak-anak kita. Kemudian apa? Wa ahsinu adab. Ajari mereka itu adab-adab. Ajari mereka itu adab-adab. Karena apa? Dengan adab-adab itu Masya Allah nanti anak-anak kita itu akan menjadi orang-orang yang baik, baik di keluarga, di masyarakat maupun di mana-mana ya. Makanya adab ini perlu dibiasakan, akhlak ini perlu dilatih ya.
Saya pengen tanya ibu sekalian, jane apa bedane watak karo watuk, Bu? Watak ora iso mari, ning ndak watuk tenane. Watak ini iso diobati mboten, Bu? Ayo, watak iso diobati napa mboten? Diperbaiki napa mboten? Jare gawan bayi. Ini. Jadi ibu sekalian, monggo ya, kalau watuk niku bisa diobati, Bu. Obatnya napa, Bu? Watuk niku obatnya napa? Sirup. Anak-anak lah, mosok jenengan ya sirup. Obat ya mungkin konidin napa ultahru napa-napa gitu ya. Itu obat batuk. Tapi kalau watak pripun? Watak niku bisa diperbaiki, Bu. Ya. Termasuk Islam. Islam itu datang, masya Allah, bisa memperbaiki, Bu. Orang yang dulunya itu kelakuannya, perbuatannya itu buruk, masya Allah bisa berubah menjadi orang yang luar biasa, Bu. Ya. Caranya pripun, Bu, untuk memperbaiki watak ini? Caranya ada dua, Bu. Yang pertama riyadhah. Ya. Cara memperbaiki akhlak atau watak ini. Pertama riyadhah. Ya, riyadhah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mujahadah. Ya, pertama apa, Bu? Riyadhah. Yang kedua apa? Mujahadah. Riyadhah ini apa? Riyadhah ini perlu latihan. Perlu dilatih, perlu dibiasakan. Bagaimana anak kita itu bisa beradab dengan baik, berakhlak dengan baik, bertingkah laku dengan baik? Kapan? Ketika kita biasakan. Ya, ketika kita biasakan. Ini ya. Jadi adab itu dibiasakan. Sebagaimana kita tahu, Bu, jenengan kertas gajah? Tahu. Gajah. Pun rate delok gajah, Bu. Gajah bal-balan pun nate kertas. Dereng nate kertas. Gajah itu, masya Allah, gajah itu kewan sing napa ya? Sing gedene kaya ngono, kasare kaya ngono, iso dilatih, Bu. Napa iso bal-balan. Apik napa mboten, Bu? Kapan Ibu itu betul-betul dilatih, dibiasakan. Enten melih macan, kertas macan mboten? Macan iku medeni, jenengan wani nyerak macan, Bu? Wani napa mboten? Jenengan nitik-nitik koten wani? Wani napa mboten? Kok ora wani napa? Wani rale, ngitik-ngitik macan. Lah kula kan mung teko. Macan ternyata itu bisa dilatih, Bu. Ya, makanya napa kalau di sirkus kan macan itu bisa lompat, bisa berdiri ya. Kapan, Bu? Bisa berubah, dilatih, dibiasakan. Ini ya. Jadi anak itu ya, diri kita itu akan punya akhlak yang baik, punya adab yang baik kapan? Ketika dibiasakan, ketika dilatih, Bu. Ya. Ada ungkapan gitu ya. Innamal ilmu bitta'allum wa hilmu bittahallum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Yen kula panjenengan pengen duwe anak sing apik, sing paham agama, ya mari kita napa? Kita didik mereka supaya belajar agama. Tapi kalau anak itu dibiar ketok, ya, ora tau diajari, kira-kira iso salat apik dengan baik dan benar atau mboten, Bu? Tidak akan bisa. Makanya apa? Perlu latihan, Bu, perlu dibiasakan. Yaitu apa? Riyadhah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah ini kesungguhan. Kesungguhan. Didik anak ini gampang mboten, Bu? Gampang mboten, Bu? Ya angel-angel gampang. Jangan lupa kita libatkan Allah, Bu. Kita doakan anak kita, Bu. Napa? Robbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan anak kepadaku seorang anak yang soleh. Atau doa yang lainnya, Ibu sekalian, napa? Doanya ibadur rahman. Napa niku? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Monggo tirukan saya. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ini lebih bisa jadi lebih ada le orang itu jane bapake udu kiai, bapake ya udu ustaz, ning anake adabe luar biasa, anake soleh dan solihah. Itu berkat napa? Bisa jadi berkat doane ibu-ibunya. Makanya monggo jenengan niku napa Bu? Bar salat ampun langsung klepat. Nggih, bar salat ampun langsung klepat. Adabe bar salat napa Bu? Berdoa. Doakan siapa? Doakan kedua orang tua kita dan doakan anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti dengan kesungguhan mujahadah kita ini betul-betul nanti Allah memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang beradab dan berakhlak ini. Makanya nawa rahasia kalau kita pengen punya anak-anak yang baik seperti itu mujahadah, perlu kesungguhan. Ada juga doa yang lainnya Ibu sekalian. Jenengan nalikaning tadi bidal teng pengajian niki jenengan dandan mboten? Kula tekok tenanan niki. Jenengan ngoco mboten? Ngilo mboten? Delok cermin. Ayo, jenengan ngilo mboten? Ngilo. Nalikaning jenengan ngilo ndonga mboten? Ayo. Ndonga napa mboten? Ternyata lho Ibu sekalian, ketika bercermin iku enten dongane. Dongane pripun? Bismillah. Oh, dongane pripun? Dereng tahu? Urung ngerti? Mau tak kasih tahu? Ya, doanya ngeten. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya. Monggo tirukan saya, mudah-mudahan jadi doa-doa kita karena ini nanti akan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki adab-adab kita Bu. Ada pesan dalam doa itu. Monggo tirukan saya. Allahumma, monggo. Kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sekali lagi, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi tegesnya ngeten. Allahumma do Gusti Allah kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau telah menciptakan aku dalam bentuk wujud yang paling sempurna, bentuk yang paling baik. Sing ibu-ibu yo ayu-ayu, sing lanang pripun Bu? Ganteng-ganteng. Yen jaman sakniki napa? Good looking. Nah, jenengan kertas good looking napa mboten? Good looking niki napa? Mbah-mbah nggih kertas, Mbah. Glowing kertas, Mbah. Glowing niki napa? Kertas, Mbah. Glowing niki napa? Bersinar-sinar. Napa bersinar-sinar? Mergo HP-nan ngeten glowing ngeten. Atau mungkin ya wajahnya glowing ya bersinar-sinar karena pakai nopo ngoten ya. Itu Bu. Yang kita minta ya Allah, jadikanlah aku dalam bentuk wujud sing apik ya Allah, sing lanang ya ganteng-ganteng, sing wedok ya ayu glowing. Ya enten akhirat niku besok enten lho Bu. Enten wong yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Besok enten akhirat niku enten wong niku napa ya? Enten wong niku wajahe niku wireng jegambreng kaya silit kendil. Ngertos mboten Bu? Silit kendil kaya mau Bu. Ireng. Sakniki silite pun resik-resik ya. Iku bae ya jenengan. Zaman biyen kan Bu, wis masake beton Bu, kayu. Silite pripun? Wireng jegambreng kaya silit kendil. Enten ugi Bu, orang itu wajahnya putih berseri-seri, bersinar-sinar. Yen jenengan yen kon milih pilih pundi? Yang taswaddu wujuh apa watabyaddu wujuh? Wajah sing wireng jegambreng kaya silit kendil apa pilih wajah sing putih
berseri-seri. Pilih pundi, Bu? Wong sing pinter ya wajah sing putih berseri-seri. Itu besok di akhir. Kalau di dunia demikian pula, Bu. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku dalam bentuk wujud yang paling baik, sing lanang ganteng-ganteng, sing wedok ayu. Kemudian apa? Fahasin khuluqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku, perbaikilah tingkah lakuku. Ndak zaman sakniki bahasane sing keren apa? Good attitude. Good napa, Bu? Attitude. Wah, kan saat ini orang itu generasi sekarang itu kan pengennya bahasanya ya, pokoknya sing keren good attitude. Attitude good itu baik, attitude tingkah lakunya baik, perilaku. Dadi wong niku, dadi wong Islam ya kudune ya ganteng-ganteng, ayu-ayu, wonge apik juga tumin. Nggak, aja meneh mbah niku kudune napa, Bu? Ya, kudune saya tuwa niku saya napa, Bu? Saya tuwa napa? Saya apik tumin ndake. Amargi pun mambu napa, Bu? Tenane. Coba jenengan ambu sing tua-tua mambu napa? Mambu lemah napa mambu napa? Mambu remason. Mambu napa, Bu? Mungkin mambu minyak. Sing jelas napa ya wis bakale arep mati. Makane monggo ya aja sing nom aku kan jek suwe. Ndak tentu, ndak ada jaminan. Makane monggo ya aji mumpung kita itu masih hidup. Aji mumpung mari betul-betul napa kita perbaiki napa, Bu? Diri kita. Bagaimana baik adab kita, baik akhlak kita. Ini ya, karena nopo ini Masya Allah Ibu sekalian, kalau kita itu betul-betul baik akhlak kita, baik adab kita, ternyata nopo ini akan menjadi sebab kita itu besok masuk surga. Pengen apa betul Ibu sekalian? Ternyata Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ma'aksarun nas yadkhulul jannah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang itu masuk surga? Ternyata Rasulullah mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ternyata sebab orang itu dimasukkan surga kenapa? Karena orang itu satu bertakwa, yang kedua apa? Husnul khuluq. Mereka itu punya akhlak yang baik, punya adab, punya sopan santun. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ma'aksarun nas yadkhulun nar. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang itu dimasukkan ke dalam neraka? Kemudian Rasulullah mengatakan al-fammu wal farju. Fammu ini apa? Fammu itu mulut. Mulut itu bahaya bukan, Bu? Bahaya kalau tidak dijaga. Karena Bu, mulut lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kalau orang kena pedang, kena pisau, mungkin dikasih Bu? Ya. Betadin tancoplas sembuh mari, Bu. Tapi kalau kena lidah pripun, Bu? Sakitnya tuh di mana? Di mana itu? Sampai hati loh. Makanya hati-hati loh. Ada afatul lisan, bencana lisan. Napa? Bencana lisan itu satu suka berdusta, ngapusi. Kira-kira yang jenengan diapusi penak mboten, Bu? Jenengan diapusi penak napa mboten? Misalnya enten wong jenengan duwe kanca ngomongane esuk dele, sore tempe, omongane pripun, Bu? Mencela. Jenengan seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Enggak seneng. Ini. Jadi bahaya loh. Bahaya lisan apa? Suka berdusta, ngapusi, kemudian apa? Suka misuh-misuh. Kira-kira yen napa, Bu? Yen ndek kanca niku misuh-misuh seneng mboten, Bu? Ya. Mboten seneng. Makane monggo nggih kula panjenengan yang namanya itu bencana lisan itu mari betul-betul kita jaga, ya. Karena orang itu banyak dimasukkan ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisan dan kemaluannya, ya. Ini ya, Ibu sekalian, monggo kula panjenengan betul-betul napa jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Caranya pripun, Bu? Caranya yang pertama tadi napa? Ajari mereka ilmu agama. Yang kedua napa? Ajari mereka itu adab. Terakhir Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di antara adab akhlak ya ketika kita napa bermuamalah bermasyarakat, mari betul-betul napa kita jaga akhlak-akhlak kita. Kalau Nabi Muhammad SAW, ini bukan kata Nabi, tapi ini perkataan ulama. Naminipun sinten? Hasan Al-Basri. Min alamati husnul khuluq, di antara napa? Tanda-tanda akhlak yang baik atau adab yang baik
Napa Bu? Ada 3 perkara. Kalau ini ada pada diri kita, maka ini termasuk napa? Orang itu punya akhlak atau adab yang baik. Apa? Yang pertama, bastul wajhi. Yang kedua adalah badlul ma'ruf. Yang ketiga adalah kaful adab. Ya. Lah ciri-ciri akhlak yang baik itu apa? Atau adab yang baik itu? Yang pertama adalah bastul wajhi. Nalikane jenengan ketemu karo kanca musam mesem. Nggih Bu nggih. Musam mesem, tersenyum. Gampang mboten Bu? Tersenyum. Ya. Ingat Bu, dalam Islam itu tabassumuka fi wajhika sedekah. Mesemmu, guyumu karo sedulurmu, karo kancamu itu termasuk napa? Sedekah. Misalnya jenengan ketemu kanca kok besengut, mecucu ngoten seneng mboten Bu? Diparani dadi tamu kok tuan rumah malah mecucu ngoten pripun Bu? Jenengan jenak napa mboten? Wis tak mulih wae ngoten. Jadi akhlak Islam itu luar biasa. Bastul wajah yang berseri-seri. Tersenyum ini kan rumusnya Bu. Rumusnya apa? 252. Ditarik ke sini 2 cm, ke kiri 2 cm, ditahan 5 detik napa menit? Detik napa menit? Detik. Ngeten Bu. Coba dipraktekke. Noleh kanan kiri nih. Ayo, tenan nih Bu. Beda Bu, kalau misalnya ditarik ke sini 2 cm tok. Jenengan among tamu monggo. Ibu. Wajah berseri-seri, tersenyum. Iki akhlak yang baik, adab yang baik. Nalikane ketemu kanca mosam mesem. Ya, dieling-eling tenan Ibu ya. Insya Allah yang jenengan mosam mesem mengke kathahkan kancane. Nggih Bu ya, kathahkan kancane. Akeh wong seneng. Kae lho jenenge wis sumeh, wonge ya enten mboten iki jenenge sumeh ngoten. Ya ndak apa-apa, Suryati ning wonge sumeh. Jenenge Joko sumeh, monggo. Ini akhlak yang baik, adab yang baik. Kemudian yang kedua, badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf suka berbagi, suka memberi. Ya. Jadi kalau ada tetanggane kekurangan, ya mari kita bantu. Ya. Suka memberi. Misalnya jenengan iki wonge sugih, apik karo tanggane seneng mboten Bu? Seneng. Makanya wong Jawa niki duwe sanepan ngeten. Pager mangkok luwih becik ketimbang pager tembok. Ya, pager mangkok luwih becik ketimbang pager tembok. Kalau misalnya dalam jenengan bermasyarakat, bermuamalah, jenengan senantiasa menjaga adab-adabnya. Di antara adab-adab dalam Islam itu apa? Kita saling tolong menolong. Mau membantu, jenengan mau memberi Bu, Masya Allah itu nanti apa? Orang di sekitarnya akan senang. Bahkan sampai enten Bu, mungkin tonggone jenengan lagi lewati mecucu ngoten. Jenengan yang pasar, ndak mriki pasar napa Bu mriki Bu? Pokoknya nang pasar ngono, mulih jenengan tuku, jenengan mampir, yu tak kei ngono. Kira-kira misalnya wong sing mecucu kalih jenengan paringi pendak dina ngoten luluh atine mboten Bu? Luluh atine mboten Bu? Ini. Makane monggo ya yen jenengan pengen krogoh napa Bu? Krogoh atine ya gen tangga-tanggane seneng karo jenengan, ya seneng napa Bu? Seneng berbagi, seneng memberi. Ini termasuk akhlak dan adab Islam. Yang terakhir Ibu sekalian, nopo adab akhlak Islami itu? Kalau kamu tidak bisa memberi, kaful adza, ojo nglarani, jangan menyakiti. Karena apa? Kalau seandainya orang ini Bu, orang itu suka menyakiti itu bahaya Bu. Dia nanti akan menjadi orang yang celaka Bu. Celaka di mana? Celaka di dunia, celaka di akhirat.
Enten lho Bu, wong niku Bu, jane ya sregep salat, sregep poso, sregep sedekah. Ning gawene ngloroni tanggane wong liyane, baik dengan lesannya maupun dengan tangannya. Itu ada hadisnya, atadruna manil muflis. Kowe ngerti ra sapa wong bangkrut niku? Ayo ngertos mboten wong bangkrut niku pripun Bu? Wong bangkrut niku entek-entekan. Dodolan ora balik modal niku wong bangkrut. Bener ya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan yang dimaksud bangkrut itu orang yang ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang besok bangkit pada hari kiamat dengan sholat mereka, dengan puasa mereka, dengan sodakoh mereka. Tapi apa? Waqad satama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Akan tetapi ketika dia di dalam bermuamalah, bermasyarakat, dia suka mencaci, menghina orang lain. Dia suka memukul orang lain tanpa alasan yang hak. Ngerti-ngerti langsung pleng. Ya. Padahal rande salah. Kemudian wa akala mala hadza, dia suka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka orang-orang seperti ini Bu sekalian besok di akhirat ya, keburukan orang-orang yang didolimi itu akan diambil kemudian diberikan kepadanya. Kalau tidak mencukupi, maka apa Bu? Ya, tidak mencukupi. Ya. Pertama apa? Kebaikan dari orang itu diambil untuk diberikan yang didolimi. Kalau tidak cukup apa? Keburukan orang yang didolimi diambil diberikan kepadanya. Kalau tidak cukup Bu, maka dia akan diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Makanya monggo nggih kula panjenengan sedaya, orang Islam itu bukan hanya napa hablum minallah. Bagaimana baik kita dengan Allah. Adab kepada Allah ini harus dijaga Bu. Ada loh. Bagaimana adab kita kepada Allah. Ini harus dijaga. Salat kita harus dijaga. Kemudian Bu, hablum minannas. Hubungan kita dengan sesama manusia harus juga dijaga. Insya Allah kalau dua hubungan ini vertikal dan horizontal ini senantiasa kita jaga dengan menerapkan adab-adabnya, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Makatan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, udah jam 8 dari saya akhiri. Ada yang mau tanya? Ya? Ya, saya mau. Ini kaitannya dengan anak soleh dan solikah ya. Jadi anak soleh dan solikah itu yang jelas Ibu sekalian, jadi gampang Bu, tengere anak iki soleh dan solikah apa tidak? Napa Bu? Tengere itu waladun soleh yad'ulah. Anak itu mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ayo jenengan niku sanajan wis tuwa duwe ibu bapak mboten? Gaine ndongake napa mboten? Jenengan ndongake sedina sewengi ping pinten? Ayo ping pinten? Tiap salat habis salat. Ya kudune ping 5. Aniskur li wali daya. Bentuk syukur kita kepada Allah itu kita sholat sehari semalam 5 kali. Ini syukur kita kepada Allah. Kalau syukur kita kepada kedua orang tua, kita mendoakan sehari semalam juga 5 kali. Ini saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, karya Abu Lais As-Samarkandi. Kemudian kalau tadi kaitannya dengan bakti ya anak kepada apa ya, khususnya para wanita ya. Para wanita itu ya, wanita solihah itu kapan Bu? Gampang Bu. Cirine wong wedok solihah niki Bu. Gampang Bu. Napa? 1 taat kepada Allah, 2 taat karo bojone. Nggih Bu, cirine wong wedok solihah niku gampang. Mong 2. Napa Bu? 1 taat kepada Allah, 2 taat karo bojone. Gampang mboten Bu? Gampang mboten? Halo ibu-ibu di luar? Gampang mboten Bu? Ciri wong wedok saleh kan apa? 1 taat kepada Allah, 2 taat karo bojone. Ya, ini jadi seperti itu. Kemudian kalau napa seorang istri ya napa Bu? Ya bentuk taatnya ya ketika sudah berkeluarga ya dia napa taat kepada suaminya. Kalau dia mau napa berbuat baik kepada ibunya, menengoknya ya harus izin suaminya. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk ketaatan kepada suaminya. Ya. Nah, seperti itu. Bahkan apa? Suami termasuk pintu surganya. Ya. Pintu surga bagi dirinya. Ya.
Makanya monggo nggih kula panjenengan sedaya ya marilah ya dalam hidup ini ya yang jelas kita punya sadar betul ya kita berbuat baik kepada orang tua, tapi kalau sudah berkeluarga apalagi wanita ya kita ya bagusnya ya dikomunikasikan. Kadang-kadang itu karena miskomunikasi malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah kalau dikomunikasi dengan baik, insya Allah itu nanti semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solihah ya. Karena pernah juga ya ada kisah itu ya. Seorang wanita dikabari, "Mbak, ini bumu loro." Tapi mau pergi kan suaminya tidak ada, mau diizini tidak bisa. Kemudian sampai 2 kali 3 kali ibumu sudah meninggal. Ya, kemudian sampaikan kepada Rasulullah ya memang taatnya seorang istri ya harus kepada suami ya betul-betul harus dikomunikasikan dengan baik. Insya Allah ya itu akan menjadi kebaikan. Kalau seorang suami ya kepada siapa? Orang tuanya. Sebagaimana kisahnya Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu tilik kepada anaknya itu, ya. Tilik. Kemudian suamimu kemana? Wah, suamiku baru pergi cari nafkah. Bagaimana kehidupan? Wah, keluargaku kekurangan. Pokoknya enek grusulo terus. Kemudian Nabi Ibrahim pesan, tolong ya engko yen bojomu wis teko, tolong palang pintu ini diganti. Kemudian Bu? Kemudian itu disampaikan kepada Nabi Ismail, langsung Ismail paham, oh jebule aku akan menceraikan kamu. Kemudian istri itu diceraikan. Kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim datang lagi. Kemudian tanya kepada istri yang barunya. Kemudian tanya, bagaimana kondisi suamimu? Alhamdulillah baik. Dia tidak mengeluh kepada kondisi kepada Nabi Ibrahim itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, pesanku tolong jaga palang pintu ini. Kemudian Nabi Ismail paham, berarti aku suruh menjaga kamu. Ini masalah Bu ya. Jadi masalah dalam Islam itu insya Allah kalau kita itu kalau mau taat ya kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada hal-hal yang harus kita taati, insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita fid dini wa dunya wal akhirah. Intinya ya mari kita betul bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Mekaten Ibu sekalian yang dapat sampai itu termasuk adab. Ya, termasuk adab. Nanti mungkin adab dalam berkeluarga atau berumah tangga. Ada hak suami dan hak istri. Ya. Tapi kita belum sampai ke situ. Ya, mekaten Ibu ya. Demikian Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, ngapunten ini sudah jam 8 lebih. Monggo pengawasan ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang faham dalam agama sehingga bisa memperbaiki adab dan akhlak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi majidah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya, salamatan fil akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, hawwin fi sakaratil maut, wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan ngapunten tadi tidak sempat kenalan Bu. Saya Anwar Esanuddin, asalnya dari Banyuanyar Bu. Ya, Banyuanyar Solo Utara ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa amalkan, dipraktekkan dalam bermasyarakat. Mudah-mudahan Allah menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari saya akhiri wa akhiru dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.